Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Suwardi SHMH CMC PLE selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mohon izin Bapak, saya akan mewawancari Bapak dengan tema mengubur rasa malas untuk meraih prestasi. Izin bertanya Pak, menurut Bapak apa penyebab utama rasa malas di kalangan mahasiswa Pak? Sebenarnya rasa malas itu lahir dari diri seorang sendiri sebenarnya, tapi secara garis besar ada beberapa hal penyebab mahasiswa itu malas. Yang pertama mungkin ada persoalan pribadi, biasanya persoalan pribadi atau persoalan keluarga yang memang dia di rumah misalnya ada satu masalah di dalam keluarga, masalah pribadi, ya mungkin kebanyakan yang mahasiswa kan misalnya masalah percintaan misalnya kan. Nah itu juga bisa menyebabkan dia jadi malas kan, karena dia pikiran dengan keadaan keluarga, kemudian keadaan diri dia sendiri, dengan suasana dengan pacarnya misalnya kan gitu ya. Kemudian yang kedua pengaruh lingkungan juga. Jadi bisa jadi di luar kampus dia ada pergaulan tersendiri dengan beberapa orang yang memang lingkungan itu tidak mendukung dia untuk berprestasi ya. Misalnya cuma kawan nongkrong, kemudian nyanyi-nyanyi, kemudian mungkin ada hal-hal yang memang dianggap akan merusak moral misalnya kan. Nah ini kan lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Kalau dia setiap hari, setiap malam nongkrong, gadang dengan kawan-kawan yang mungkin tidak kuliah juga, ya akhirnya juga bisa menimbulkan rasa malas dia untuk kuliah atau meraih prestasi. Kemudian juga ada juga kemungkinan dia salah jurusan kuliahnya kan. Ada yang mahasiswa itu mungkin karena kemauan orang tua misalnya ikuti. Misalnya dia seharusnya dia kan suka dengan ilmu komunikasi, tapi karena orang tuanya senang dengan anak yang menjadi sarjana hukum atau sarjana pendidikan misalnya, akhirnya dia memaksakan anaknya untuk mengikuti kemauan orang tuanya, ya akhirnya juga malas-malesan anaknya kuliah kan karena salah jurusan itu tadi. Kemudian tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan kampus ya. Bisa jadi dia baru tamat SMA, kemudian dia masuk lingkungan kampus yang memang sangat berbeda kan lingkungan kampus dengan lingkungan sekolah menengah atas atau SMK, sehingga dia belum bisa menyesuaikan. Dan ini juga sangat berpengaruh karena dia misalnya belum ada kawan di kampus, akhirnya malas juga dia mau ke kampus kan. Nah ini juga bisa berpengaruh. Kemudian ada juga yang memang sambil kuliah kan sambil kerja misalnya, sambil kerja sampingan lah ya. Nah ini juga berpengaruh karena dia udah terbiasa dapat duit, dari duit, akhirnya dia malas juga kuliah, ngapain kuliah kata dia kan gitu. Ya, kira-kira itulah faktor penyebabnya. Tapi secara umum ya itu ya. Tapi kalau secara pribadi kan orang punya persoalan masing-masing sebenarnya mahasiswa itu. Nah, Bapak kan Wakil Rektor 3 di Universitas Pak. Adakah sih Pak program khusus untuk meningkatkan semangat belajar dan prestasi mahasiswa? Iya, di UNKO tentu setiap saat kita akan memperbarui atau dosen akan memperbarui supaya mahasiswa itu tetap semangat ya belajar. Misalnya sebelum pertemuan mungkin ada ice breaking dulu misalnya, ada jelian dulu, kan ini untuk menyemangati juga ya. Tapi secara umum kita punya sarana untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa, ya, misalnya dengan mengikuti Ikatan Mahasiswa Program Studi misalnya atau IKMA Prodi. Ya. Dan di situ kan dia bisa menyalurkan kemampuan dia, ya, keterampilan dia. Ya. Misalnya seperti ilmu komunikasi ini kan ada bidang fotografi misalnya, ada bidang PES-nya. Nah, kan itu dia bisa salurkan di situ. Kemudian di prodi-prodi lain juga gitu. Ya, misalnya di KIP itu ada namanya Sangkar Mahmud, ya, Sanggar Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah. Di sana itu pimpinannya Pak Juhardi Basri, ya, bisa menyalurkan minat dan bakat mahasiswa bidang seni. Ada yang bisa nyanyi, bisa baca puisi, bisa drama kan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kan bisa memacu mahasiswa kan untuk beraktivitas di kampus. Jadi dia bisa ketemu kawan-kawan yang lain kan, dan itu tidak khusus anak FKIP ya yang bisa masuk Sangkar Mahmud ya. Dari jurusan apa aja boleh dia bergabung di situ kan.
Misalnya anak hukum misalnya yang suka dengan drama misalnya, bisa dia ikut latihan drama, suka dengan puisi juga boleh, jadi terbuka. Nah ini sebagai salah satu sarana ya, supaya mahasiswa itu jadi betah di kampus misalnya, kemudian aktif di kampus, jadi nggak males-malesan ya. Kemudian juga kita setiap akhir pekan itu ada ngopi pai. Ngopi pai itu yang memang kegiatan santai, dosen kemudian mahasiswa juga boleh ikut ya. Di samping ada siraman rohani ya. Jadi sambil ngopi, sambil santai, ada ceramah sedikit ya. Nah itu setiap akhir bulan di hari Jumat. Jadi mahasiswa juga boleh. Nah ini kan kalau katanya kalau kita ngopi itu bisa menambah semangat, jadi nggak malas. Nah, jadi kira-kira itulah ini. Kemudian sarana olahraga juga kita ada kan. Kebetulan kita ada jurusan penjas. Ya boleh aja kalau mau ikut klub futsalnya kan. Kemudian yang penting juga kita kan ada pembimbing akademik ya. Itu kan bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkonsultasi supaya kita nggak jadi males misalnya ngobrol dosennya, misalnya bisa tempat curhat juga lah. Kalau ada persoalan pribadi, saya yakin dosen juga akan menjamin kerahasiaannya kalau dia cerita tentang persoalannya ya, daripada dia cerita di medsos misalnya ngumbar di medsos, akhirnya kan jadi masalah baru nanti. Kalau dia langsung bicara dengan pembimbing akademiknya, akan diarahkan ke yang jalan yang baik saya kira. Untuk pengalaman Bapak Pak selama kuliah sampai bisa duduk sebagai wakil rektor 3 ini? Ya untuk menghilangkan rasa malas itu yang pertama disiplin loh ya. Disiplin itu misalnya bangun pagi. Paling nggak subuh itu kita sudah bangun ya. Untuk sholat subuh, kemudian kita sudah mulai beres-beres, kemudian olahraga sedikit kan. Dan olahraga itu kan nggak mesti kita harus lari, maraton dan sebagainya. Misalnya membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah juga sudah termasuk olahraga ya, misalnya nyapu, ngepel, atau membereskan tempat tidur kita sendiri, itu kan sudah termasuk olahraga juga sebenarnya. Jadi untuk membuat motivasi kita dari pagi itu kita harus sudah bangun, jadi kan ada rasa semangat ya. Kemudian setelah itu mandi, kemudian sarapan misalnya ya, jadi ada keteraturan juga di situ ya. Jadi kan bangun teratur, kemudian makan teratur, kemudian tidurnya juga teratur, itu kan akan menghasilkan semangat di situ. Tapi kalau dia bangunnya tidurnya tengah malam, kemudian bangunnya kesiangan, kan ini kan juga menimbulkan rasa malas saja kan. Kemudian yang jelas beribadah ya. Jadi sebagai seorang yang berketuhanan ya, tidak harus orang muslim di sini. Setiap kita yang beragama itu mesti beribadah. Ya kalau Islam ya mesti beribadah lah, setiap sholat 5 waktu, kemudian berdoa ya, meminta petunjuk dari Allah bagaimana supaya kita ini tidak menjadi orang yang malas misalnya, sehingga kita termotivasi untuk maju juga ya. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada tugas dari dosen ya, kalau kita punya waktu senggang langsung dikerjakan, walaupun mungkin waktu untuk mengumpul tugas itu masih lama ya, saat kita punya waktu ya langsung kita kerjakan. Jadi jangan ditunda-tunda, karena kalau kita menunda-nunda pekerjaannya semakin banyak, numpuk, akhirnya males kita buat ya. Saya kira itu ya. Baik Mirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari Media Takis melaporkan.